Serdadu OPM merengek, terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan
Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan gunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak
ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 40 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas.
Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di
di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan
pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI
TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai-bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti.
Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak
ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 40 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas.
Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di
di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan
pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM,
orang, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak
ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas.
Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di
Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi Serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal.
Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM, termasuk 1 panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Operasi 60 Hari Zona Hitam. OPM kehilangan 20 sniper terbaik, rakyat Papua ketakutan. Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi saksi bisu dari babak paling mencekam dalam sejarah operasi militer di tanah Papua. Selama 60 hari terakhir, dentuman senjata dan kobaran api pertempuran tak pernah berhenti. Langit Sugapa dan Soanggama memerah, menandai kerasnya benturan antara pasukan elit TNI Polri dengan kelompok bersenjata OPM. Dalam 2 bulan operasi yang disebut Operasi Habema, pasukan gabungan Kopassus dan Brimob berhasil menumpas 20 anggota OPM,
Pangdam, termasuk 1 Panglima dan seorang komandan batalion. Sebanyak 14 anggota OPM tewas dalam kontak tembak di Soanggama, sedangkan 3 penembak jitu OPM dilumpuhkan oleh barisan petembak jitu elit di Sugapa. Tak berhenti di situ, Jayainus, komandan batalion Intan Jaya, berhasil ditangkap Satgas Damai Cartens, sementara 1 komandan operasi OPM yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen tewas dalam penyergapan aparat di distrik Jila, Mimika. Namun di balik keberhasilan operasi ini, harga yang harus dibayar rakyat sangat mahal. Ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, mengungsi demi menyelamatkan diri dari teror dan baku tembak yang kian meluas. Sebagian di antaranya bahkan menjadi korban kekerasan kelompok OPM yang melarikan diri ke permukiman sipil. Anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau, angkat suara lantang. Ia menyoroti lambannya reaksi pemerintah daerah dan menuntut Bupati Intan Jaya untuk segera bertindak. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes menahan getir melihat tanah kelahirannya berubah jadi medan perang tanpa ujung. Ia menyerukan agar semua pihak menurunkan ego dan bersatu demi serdadu OPM merengek. Terisolasi di belantara Papua di tengah imbau operasi humanis Menko Polkam. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya.